Kita ada di sesi ketiga, sesi terakhir. Kita akan bicara soal apa itu kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Injil adalah kabar baik. Katakan amin. Amin. Injil itu kabar sukacita, kabar gembira untuk manusia. Seorang yang mengenal dan menerima Injil, maka hidupnya harus menjadi baik, menjadi sukacita, menjadi gembira. Katakan amin. Amin. Jadi kekristenan itu membuat kita menjadi lebih baik, lebih sukacita, lebih gembira. Karena Injil adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Jadi kalau hidupmu selama jadi Kristen tidak lebih baik, tidak sukacita, tidak bergembira, ada yang salah. Mengapa bersukacita? Karena dosa masa lalu diampuni. Topik utama dalam Injil, dalam kekristenan itu sangat berkaitan dengan pengampunan dosa masa lalu. Injil jauh lebih banyak bicara tentang pengampunan dosa masa lalu dibandingkan dengan ngomongin surga misalnya. Saya menemukan di dalam perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru bilang surga itu sekitar 200 kali. Tapi ketika ngomong pengampunan dosa itu lebih dari 500 kali. Jadi kita bisa lihat perbandingan ini bahwa Injil itu bicara soal pengampunan dosa masa lalu. Kenapa begitu? Sebab dosa-dosa masa lalu yang belum dibereskan, yang belum diselesaikan, sebenarnya dia akan menghancurkan kualitas hidup kita di masa sekarang dan masa akan datang. Makanya ketika seseorang dibaptis, tadi bicara-bicara dengan Pak siapa tadi Pak? Nah, dengan Bapak, Pak saya membaptis. Sebelum baptis itu pasti ada doa untuk melepaskan dosa masa lalu. Supaya dosa itu segera diselesaikan, tidak dibawa dan tidak menghancurkan kualitas hidup kita masa kini dan masa depan. Kalau kita tidak bebas dari dosa masa lalu, kita tidak bisa hidup dalam sukacita Bapak Ibu di masa sekarang dan masa depan. Padahal Injil itu adalah Injil berita kabar sukacita. Orang yang masa kecilnya tidak bahagia, kepahitan sama orang tuanya, dibesarkan di kalangan broken home misalnya, atau pernikahan atau hubungan dengan pasangannya yang bermasalah. Hal-hal ini kalau tidak dibereskan ketika Anda jadi Kristen, ini bisa mempengaruhi kualitas kehidupanmu di masa sekarang dan masa depan. Itulah sebabnya pengampunan dosa masa lalu adalah bagian yang penting dari Injil atau dari hidup kekristenan kita. Dalam Injil kita sering menemukan Tuhan Yesus memulihkan hidup seseorang dengan mengampuni dosa masa lalunya. Kita sering berjumpa dengan kalimat, pergilah, dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Aku datang untuk memberi hidup dan lain sebagainya. Ini bicara soal dosa masa lalu, jangan dibawa-bawa gitu. Inilah tujuan utama Injil, yaitu untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa masa lalu dan perasaan bersalah, agar seseorang dapat memperoleh hidup berkualitas. Kehidupan kekristenan kehidupan kekristenan harus menitik beratkan kepada hidup sekarang dan masa depan, bukan hidup masa lalu. Jadi seberapa buruk pun masa lalumu, sehebat apapun dosa yang telah kau perbuat, ketika engkau bertobat, menerima Tuhan Yesus, maka semuanya sudah diselesaikan. Jangan dibawa-bawa lagi. Jangan dikejar rasa bersalah. Kekristenan adalah tentang hidup masa sekarang. Kekristenan adalah bicara soal hidup berkemenangan, hidup berkualitas, sehingga kita ketemu Tuhan di kekekalan.
Kualitas hidup seperti apa? Mungkin Anda bertanya demikian. Kualitas hidup seperti yang dialami oleh si anak bungsu itu loh. Pernah baca kisah itu? Saya bacakan ulang ya, Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Ini kan kisahnya, dia minta harta warisan dari bapaknya, bagian dia, jatah dia, lalu dia mau hidup mandiri, dia mau keluar dari otoritas bapaknya. Bapaknya kasih, nggak dilarang. Dia keluar dari otoritas sang ayah, dia pergi ke kota lain, dia hidup foya-foya, memboroskan hartanya, sampai satu ketika ada bencana kelaparan di kota itu, dia jatuh miskin. Lalu dia bekerja jadi tukang melihara babi. Dia jatuh miskin. Bapaknya nggak punya kasih, bapaknya punya kasih. Masalahnya dia di luar otoritas bapaknya. Ayat 21 bilang begini, ketika dia mulai menyadari keadaannya, kata anak itu kepadanya, Bapak, dia kan pulang akhirnya. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Kenapa dia pulang? Ada kesadaran dalam dirinya bahwa dia keluar dari otoritas bapaknya. Dia lihat, dia kerja di tempat ternak babi, saking nggak ada makanan babi pun dia makan. Saking laparnya dia, nggak punya makanan, dia makan makanan babi bersama babi. Jadi sama babi itu lihat-lihatan berdua gitu. Dia lihat babi, babi lihat dia gitu. Dia makan makanan yang sama. Tapi dia mulai ada kesadaran. Pegawai di rumah bapakku makan enak. Aku, anak bapakku, makan makanan babi. Mulai ada kesadaran. Makanya dia pulang. Tapi dia merasa tidak layak. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Jadi kalau kita kembali masuk dalam otoritas Allah Bapa, Bapa itu selalu menyambut kita, Bapak Ibu. Dia nggak pandang dosa masa lalu yang kita lakukan, tapi dia memandang kita hari ini dan pertobatan kita ke depan. Seberapa rusak dosa yang telah Anda lakukan. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku telah berdosa, aku mohon ampun, aku tidak, dia akan sambut. Dia akan kasih kita jubah yang terbaik. Dia akan kasih kita cincin dan sepatu. Ini melambangkan sebuah kemewahan yang disambut. Kenapa kita begitu berharga di mata Bapa? Karena tadi yang saya jelaskan, di dalam diri kita itu ada sesuatu yang kekal, yang dari Allah, yang dia kehendaki suatu hari kembali kepada dia. Masih Bapak ini ngomong kepada hambanya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Injil itu kabar sukacita. Ketika kita kembali kepada Tuhan, itu sebuah sukacita besar, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dengar pendeta khotbah, Anda tidak bersuka cita, ada yang salah. Mungkin isi khotbahnya salah, mungkin cara Anda nanggapinnya yang salah. Sebab Injil itu kabar sukacita. Anda pulang membawa sukacita surga. Untuk meraih hidup berkualitas harus dimulai dari adanya kesadaran penuh akan kondisi kita yang buruk. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga.
Terus bapaknya bersuka cita. Anakku yang sudah mati. Mati itu dalam bahasa Yunani itu nekros. Nekros itu mati rohani, Bapak Ibu. Anakku yang sudah mati rohani. Tidak memiliki kehidupan connect dengan kerajaan surga. Itu mati rohani. Dan sekarang hidup lagi. Hidup itu zoe atau zao, terhubung dengan kerajaan surga. Dan betapa bergembiranya Bapak ketika anaknya merasa dirinya telah berdosa, mati, dan terhubung kembali, hidup kembali. Kedatangan Tuhan Yesus, atau ketika kita menghampiri Tuhan Yesus, maka motivasi utama kita adalah pertobatan, Bapak Ibu. Bukan berkatnya. Berkat itu nanti ngikutin. Banyak orang menghampiri Tuhan Yesus mau berkatnya. Kalau kita datang bukan motivasi pertobatan tetapi berkat, itu sama saja kayak Anda datang ke dukun. Anda sama saja memperlakukan Tuhan Yesus seperti dukun. Hanya orang ke dukun mah nggak peduli, mau dia berbuat salah apapun nggak peduli. Yang penting dia bayar apa namanya, sajen atau bayar syaratnya, terus dibantu sama si dukun secara jasmani, diberkati. Tapi kalau datang ke Tuhan, bereskan dulu dosa masa lalu, bertobat dulu, nanti berkat akan mengikuti. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan Yesus ngomong, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Sebenarnya di singgungan apa? Tuhan Yesus itu lagi nyinggung orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi kan lihat Tuhan Yesus nyembuhin orang pada waktu hari Sabat. Dan orang-orang Farisi tanya, mau mempermasalahkan Tuhan Yesus. Kok hari Sabat kamu nyembuhin orang, kira-kira gitu. Yesus langsung ngomong, aku datang hanya untuk orang yang merasa perlu. Dan hanya orang sakitlah yang membutuhkan dokter, membutuhkan tabib. Orang tidak sakit tidak butuh. Ini kan ibu kebetulan lagi batuk dari tadi, hanya ibu yang butuh obat batuk. Kalian-kalian kan nggak butuh obat batuk karena nggak batuk gitu, kira-kira begitu. Padahal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia sakit dan butuh dokter. Kenapa? Karena berdosa, terpisah dari Allah. Yesus itu lagi nyinggung orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, merasa hidup mereka tuh udah suci, udah kudus, nggak butuh lagi dokter, nggak butuh lagi tabib. Yesus tuh lagi nyinggung mereka. Hanya orang sakit yang butuh dokter. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke Tuhan Yesus, kita tuh harus merasa butuh pertolongan Tuhan karena dosa yang sudah kita lakukan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka menjalankan sebuah kehidupan berkelimpahan. Betul? Mereka mau apa aja ada. Semua Tuhan sediakan. Kamu boleh makan semuanya itu. Mereka hidup secara berkelimpahan. Mereka bersekutu tiada henti dengan Allah. Tapi dosa merusak persekutuan mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka manusia yang jatuh dalam dosa, semenjak Adam dan Hawa sampai dengan kita butuh yang namanya dokter. Kita butuh pertolongan Tuhan supaya diperdamaikan kembali, supaya kita bisa kembali meraih hidup berkelimpahan seperti Adam dan Hawa. Pak, Bu, Adam dan Hawa tuh di Taman Eden tuh disiapin semua loh sama Tuhan. Tapi apakah mereka langsung dapat? Enggak, mereka harus bekerja. Mereka harus bekerja. Kita itu meresponi karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Tuhan tuh memperlakukan kita sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan sediakan. Tapi apakah langsung dapat? Enggak. Kita harus bekerja. Lihatlah burung-burung di langit.
Mereka dipelihara Tuhan, Tuhan kasih makan. Burung yang sedang terbang, bukan burung yang di dalam sangkar. Kalau burung dalam sangkar nunggu dikasih makan. Tapi Alkitab bilang burung yang di langit, burung yang capek terbang cari makanannya, tapi Tuhan sediakan. Sama prinsipnya kayak kita, sama kayak Adam dan Hawa. Manfaatkan potensi ilahi yang Tuhan kasih. Bekerjalah, pasti Tuhan sediakan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mau bawa kita, manusia berdosa ini, kepada kehidupan berkelimpahan. Seperti hidup yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Seperti hidup yang dialami oleh si bungsu tadi ketika dia pulang ke rumah bapaknya. Apa itu? Pengampunan dosa. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini jelas Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi kalimat saya tadi. Kalau kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak mengalami kelimpahan di dalam Tuhan Yesus, berarti sia-sialah kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, sementara Tuhan Yesus berkata dia datang memberi kita kelimpahan, itu berarti sia-sia hidup kita, sia-sia kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dari fakta kalimat ini jelas yang dimaksud dengan kelimpahan sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan materi, benda, uang, fasilitas hidup, pemenuhan kebutuhan jasmani dan lain sebagainya, tapi berkaitan, tapi tidak berkaitan, tidak berhubungan langsung. Gimana itu Pak? Dengarkan penjelasan saya. Bapak, Ibu, Saudara, hidup itu dalam bahasa Yunani itu ada dua macam. Yang pertama zoe, yang kedua bios. Alkitab menggunakan kata zoe dalam Yohanes 10 ayat 10. Artinya sebuah kehidupan yang connect dengan kerajaan surga, sebuah kehidupan yang berkualitas. Kalau bios itu untuk hewan, bukan untuk manusia. Untuk manusia yang dipulihkan digunakan kata zoe. Zoe itu bisa artinya adalah endless in the kingdom of God. Jadi terhubung tiada henti dengan kerajaan surga. Seperti Adam dan Hawa waktu belum jatuh dalam dosa, mereka terhubung terus-menerus dengan kerajaan surga. Itu hidup. Itu hidup. Jadi kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah jadi Kristen, harusnya kita itu endless in the kingdom of God. Terhubung. Nggak mutus-putus gitu. Terhubung terus. Gimana itu? Yang bikin putus apa hubungan kita dengan Tuhan? Dosa. Jadi kalau zoe, kalau kita dipulihkan, kita nggak berbuat dosa lagi, Bapak Ibu. Emang bisa Pak nggak berbuat dosa lagi? Kenapa nggak bisa? Itu kan pilihan dari kehendak bebas kita. Pak, aduh saya kilaf. Nggak ada dalam kekristenan tuh disebut kilaf tuh nggak ada. Dalam sepersekian detik kita yang nentuin mau berbuat dosa atau tidak. Itu kita yang menentukan, Bapak Ibu. Nggak ada kata-kata kilaf. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita kehendak bebas. Free will. Kehendak bebas kita yang menentukan. Nah, iblis tugasnya itu menggoda. Menggoda daging kita. Nah, kita itu sering kalah. Makanya Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kita kalah. Makanya sebuah hidup berkualitas itu zoe, endless in the kingdom of God, terhubung terus dengan Tuhan, tidak ada hambatannya. Selama ini yang bikin hambatan siapa? Ya diri kita sendiri.
Kita tergoda sama daging kita, kita berbuat dosa sehingga kita putus, nggak nyambung sama kerajaan surga. Kayak lampu listrik di daerah gitu loh. Kadang-kadang mati nyala gitu. Kita sama Tuhan tuh nggak boleh begitu, harus nyala terus, terhubung terus. Baru kita bisa berkelimpahan, Bapak Ibu. Apa itu kelimpahan? Kelimpahan itu dalam bahasa asli Alkitab tuh disebut perisos. Apa itu perisos? Abundantly, berkelimpahan. More excellent, lebih unggul. Highly in quality and quantity. Unggul secara kualitas dan kuantitas. Itu perisos, berkelimpahan. Unggul secara kualitas dan kuantitas. Kalau seseorang mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, dia pasti memperoleh hidup berkelimpahan. Dosa masa lalunya diampuni, dia tidak dikejar rasa bersalah, dia rajin belajar firman, dia mengerti firman, dia menghidupi firman. Ini penting. Itulah hidup yang nyambung terus dengan kerajaan surga. Ada orang yang diampuni masa lalunya, dia tidak dikejar rasa bersalah, dia rajin baca firman, dia mengerti firman, stop. Tapi dia tidak menghidupi firman, dia buat dosa. Dia tahu tapi dia tidak melakukan. Firman itu bukan untuk dimengerti di otak, tapi untuk dihidupi. Katakan amin. Firman itu untuk dihidupi, Bapak Ibu. Jadi jangan bangga kalau kita punya banyak pengetahuan firman. Tapi kita harus menghidupi setiap firman yang kita dengar, Bapak Ibu, yang kita baca. Supaya nggak ada blank spotnya, nyambung terus dengan kerajaan surga. Itulah hidup berkualitas. Maka, sebagai konsekuensi logisnya, kalau orang yang udah nyambung dengan kerajaan surga, dia pasti rajin kerja. Udah pasti itu. Kalau dia ngerti firman, dia akan bertanggung jawab sama hidupnya. Karena dia tahu bekerja itu perintah dari Allah. Kan waktu Tuhan ciptakan manusia di sesi pertama tadi saya baca, atau sesi 2 tadi, Tuhan kan kasih 2 perintah buat manusia. Perintah pertama, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini perintah hidup berkeluarga, Bapak Ibu. Ini perintah hidup berkomunitas. Karena manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa komunitas. Secara komunal, secara umum, perintah hidup berkeluarga. Memang ada orang yang dipanggil khusus untuk tidak berkeluarga. Itu panggilan secara pribadi. Tapi secara komunal, manusia itu dipanggil untuk hidup berkeluarga. Dan ini adalah panggilan yang mulia dari Allah. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Pernikahan yang kita bentuk, sebenarnya kita itu sedang memenuhi panggilan Allah, Bapak Ibu. Bukan sekedar udah cukup umur, bukan sekedar pingin punya keturunan, bukan sekedar lihat orang nikah, aku juga mau. Bukan itu, Bapak Ibu. Kalau orang dunia kayak begitu, lumrahnya manusia udah lulus kuliah, udah kerja, ya udah nikah. Itu orang dunia. Tapi anak Tuhan menikah karena memenuhi panggilan Allah yang mulia. Makanya keluarga yang dibentuk, Allah harus dimuliakan setiap hari. Connect endless in the kingdom of God. Gak ada blank spotnya. Makanya menyedihkan kalau keluarga Kristen itu berantakan, ribut, berantem, saling tidak jujur, selingkuh. Aduh, sedih sekali Bapak Ibu. Mereka tidak mengerti esensi pernikahan. Pernikahan itu memenuhi panggilan Allah yang mulia. Itu panggilan yang pertama. Yang kedua, panggilan yang mulia dari Allah untuk manusia adalah bekerja. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah bekerja, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita bekerja itu untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia. Anda kalau korupsi, nipu-nipu orang, itu Allah tidak dimuliakan. Apalagi kalau males-malesan, terlambat datang ke kantor. Sampai di kantor bukannya bekerja, malah ngegosipin orang. Allah tidak dimuliakan, Bapak Ibu. Kenapa tujuan kamu mau kerja cari duit, Pak? Semua orang jawabnya begitu.
Dulu saya juga jawabnya begitu. Tapi kalau sekarang saya ditanya, kenapa kamu bekerja? Kenapa kamu buka perusahaan? Saya mau mengekspresikan firman yang saya dengar. Saya mau memenuhi panggilan Allah yang mulia. Soal Tuhan kasih untung atau Tuhan kasih untung banyak atau sedikit, itu urusan Tuhan. Tapi di dalam perusahaanku, aku mau memuliakan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan berikan. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kita bekerja itu bukan mau cari duit, Bapak Ibu. Aduh, terlalu rendah kita. Apa sih derajat manusia? Kekristenan kita tuh terlalu rendah kalau kerja cari duit, Bapak Ibu. Orang dunia pun semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita ngapain? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana itu? Peragakan kebenaran di perusahaan kita, di kantor kita, di warungmu, di tokomu. Peragakan kebenaran. Maka Tuhan akan menambahkan. Kerja itu memenuhi panggilan Tuhan yang mulia. Makanya saya bilang tadi, orang yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan, endless in the kingdom of God, dia akan mengerti bahwa bekerja itu memenuhi panggilan Tuhan yang mulia. Maka dia akan lebih bertanggung jawab dalam hidupnya. Dia akan menjadi semangat hidup, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dia akan semakin mencintai pasangannya. Aku membentuk keluarga, ternyata ini panggilan Tuhan nih. Kalau dulu aku suka bohongin pasanganku, aku suka selingkuh, aku tidak jujur, suka menyiksa, mukul bahkan. Sekarang aku mendengarkan suara gembalaku, aku mengerti karena aku belajar firman. Aku mau menghidupi firman. Jangan sampai, nggak usah Anda deh kayak saya nih, jago khotbah kemana-mana. Subuh-subuh udah bangun ke sini khotbah tentang keluarga. Di rumah istri saya nggak bisa ngerasain. Oh, cilaka saya, Bapak Ibu. Ada loh pendeta yang begitu loh, Bapak Ibu. Di Jawa Timur sana, di Sidoarjo. Itu kalau Anda suka lihat TikTok, itu ada istrinya yang udah nggak hidup lagi sama dia, tapi suka memutar ulang rekaman CCTV kejahatan suaminya. Mukul pakai besi. Gembala sidang itu. Dia jadi pendeta hari Minggu, di rumah dia jadi pendekar, Bapak Ibu. Kok bisa begitu ya? Karena tidak mengerti esensi pernikahan. Cuman pencitraan, jago khotbah, tapi di rumah istrinya nggak ngerasain. Tapi kalau orang yang dipulihkan, mengalami sebuah kehidupan berkualitas, endless in the kingdom of God, dia paham bahwa berkeluarga itu memenuhi panggilan Allah yang mulia. Makanya keluarga harus terselenggara sesuai dengan kebenaran firman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama manusia itu orang paling dekat dulu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita itu jangan alergi kalau dengar orang bilang kelimpahan jasmani. Yesus sendiri ngomong, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup supaya kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan, highly in quality and quantity. Berarti secara rohani dan jasmani kita mengalami kelimpahan. Jangan buru-buru kita bilang, aduh itu yang ngomongin soal kekayaan jasmani terus, pasti teologi kemakmuran itu, pasti dari setan itu, belum tentu Bapak Ibu. Yesus yang ngomong loh, Anda nanti periksa Alkitab, Yohanes 10 ayat 10. Memang di bagian lain Tuhan bilang, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Sukar itu bukan berarti nggak bisa. Kenapa orang kaya sukar dibanding orang miskin? Bukan karena jumlah hartanya, bukan. Karena ikatannya lebih kuat. Kalau orang miskin kan nggak ada harta, atau dikit hartanya, berarti ikatannya sedikit. Kalau orang kaya, itu hartanya banyak, ikatannya makin kuat. Yang membedakan bukan jumlah hartanya, tapi ikatannya. Jumlahmu sedikit, tapi kamu terikat, neraka juga. Sikap hati yang paling penting Bapak Ibu. Sikap hati yang paling penting.
biar aku susah yang penting masuk surga. Loh, yang enak kan aku kaya raya, aku masuk surga, kan begitu. Tapi tidak terikat gitu loh. Bapak Ibu mau? Mau, kita semua mau, jangan munafik. Kita udah nggak apa-apa, yang penting kita miskin pikul salib. Lihat orang kaya ngiler juga loh gitu. Jangan munafik dong gitu. Kita mau diberkati secara jasmani dan rohani karena itu janji Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10. Kenapa saya nggak dapat, Pak? Mungkin kapasitas kita beda-beda, Bapak Ibu. Anda melihat orang kaya, kok aku nggak kayak dia ya? Orang kaya itu lihat orang yang lebih kaya lagi, kok aku nggak kayak itu ya? Orang yang lebih kaya lihat lagi konglomerat, kok aku nggak kayak gitu? Kapasitas kita beda-beda. Tapi kalau kita mengerti kapasitas kita, Tuhan isi kapasitas kita penuh, hiduplah dengan kapasitas kita itu. Dan jangan terikat dengan harta dunia yang kita miliki, maka kita mengalami hidup berkelimpahan. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Materi atau uang itu bukan musuhnya kita, jangan dimusuhi, jangan dibenci. Materi atau uang juga bukan sahabatnya kita, jangan bersahabat dengan uang. Taruh dia di posisi yang benar. Kalau orang bersahabat dengan uang, orang jadi cinta uang. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Anda kalau dulu saya ke rumah tahanan di Jakarta, banyak sekali orang ditahan. Masalahnya itu beraneka ragam, akarnya uang. Warisan lah, korupsi di perusahaan lah, bunuh lah, uang. Akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Uangnya nggak salah. Sikap hati kita mengikat kepada harta itu, pada uang itu yang salah. Mencintai. Makanya uang jangan dicintai, Bapak Ibu. Tapi uang juga jangan dibenci. Kita butuh uang, pelayanan butuh uang, tapi jangan sampai cinta uang. Posisi uang di mana? Uang itu alat dan sarana. Alat dan sarana supaya kita semakin akrab dengan Tuhan. Lukas 16 ayat 9 bilang begini. Yesus ngomong kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ini maksudnya apa? Uang itu taruh di porsinya yang benar. Uang itu mamon yang tidak jujur. Kita jangan bersahabat dengan uang, tapi kita mengikat persahabatan dengan Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Jadi bukan ikat persahabatan dengan mamon itu, bukan. Dengan Tuhan menggunakan mamon tidak jujur. Gimana caranya, Pak? Tadi loh di sesi pertama, ada orang susah di depan kita. Kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan bilang itu bagian kita. Itu salib eksternal kita. Kita tolong dia dengan mamon yang tidak jujur. Kita bantu dengan uang kita. Kita makin akrab sama Tuhan, Bapak Ibu. Benar. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Orang butuh bantuanmu, kamu bantu dengan mamon yang tidak jujur, dengan uangmu. Kamu makin dekat sama Tuhan. Makin akrab, makin jadi hopengnya Tuhan. Kalau hidup kita makin jadi hopengnya Tuhan, nggak ada blank spotnya, Bapak Ibu. Itu hidup berkualitas. Tuhan pasti akan percayakan lebih. Karena Tuhan tahu kita bisa dipercaya dan kita bisa jadi kepanjangan tangannya untuk memberkati orang susah. Tapi kalau kamu pelit, lihat orang susah kamu nggak mau tahu. Bahkan keluarga besar susah pun kamu nggak mau bantu. Bahkan orang tuamu susah pun kamu nggak bantu. Kira-kira, nggak usah Tuhan deh. Kalau kita lihat saudara kita pelit sama orang gitu. Kita punya duit, kita pengen ngasih dia nggak gitu. Kita dapat berkat, kita pengen ngasih dia nggak. Pasti kita mikir dia pelit banget sama orang lain, nggak mau kasih gitu. Ini kita yang penuh dosa begitu. Allah Bapa itu butuh tangan kita, Bapak Ibu, untuk nolong orang susah. Dengan kita nolong orang susah pakai mamon yang tidak jujur itu, kita makin mengikat persahabatan dengan Tuhan. Itu posisi uang.
Jadi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus salah satunya memberi hidup berkelimpahan secara jasmani atau secara kuantitas. Sebagai kausalitasnya, orang mengerti firman, orang menghidupi firman. Dia jadi makin giat kerja nggak? Dia dipulihkan nih, dia dengar firman Tuhan. Wah, dia jadi ngerti bahwa bekerja itu adalah memenuhi panggilan Allah yang mulia. Mengelola bumi adalah memenuhi panggilan Tuhan yang mulia. Dia jadi makin giat kerja. Dia tahu ada potensi apa dalam dirinya, dia kembangkan. Penghasilannya makin banyak nggak? Bertambah nggak penghasilannya? Jelas. Kalau penghasilannya bertambah, dia bisa makin memberkati banyak orang nggak? Itulah kelimpahan dalam hidup Bapak Ibu. Itu kelimpahan dalam hidup. Kita itu udah sekian lama dengar firman, hidup kita itu harus berubah Bapak Ibu. Jangan sampai nggak ada perubahan. Baik dari segi mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita, maupun bagaimana kita menyikapi keluarga dan keluarga besar dan komunitas kita. Orang yang hidupnya dipulihkan, dia pasti belajar firman. Dia belajar firman, dia mengerti bahwa berkeluarga itu adalah panggilan Allah yang mulia. Maka dia mau memuliakan Allah melalui keluarga yang dia bentuk. Yang udah porak-poranda, yang udah dingin hubungannya, yang sudah lama mati suri sama pasangannya, dia kembali bergairah. Dia kembali memulihkan hubungannya dengan pasangan hidupnya. Aku mau memuliakan Tuhan dalam keluarga yang kubentuk. Dia mulai jujur sama pasangan hidupnya. Dia nggak lagi selingkuh. Dia terbuka soal keuangan. Dia nggak ngakal-ngakalin pasangannya. Dia mau memuliakan Tuhan. Dia mulai harmonis. Kalau dulu ada masalah main pukul, kalau sekarang nggak main pukul, main kasih uang, gitu. Enggak, itu canda. Nggak pakai pukul lagi Bapak Ibu, dengan pengertian, dengan firman. Hubungannya makin harmonis. Temanmu melihat, kok berubah ya? Dulu dia nggak gitu loh sama istrinya. Dulu dia main pukul, dia ganas. Istrinya nggak boleh ngomong, kalau ngomong dihajar. Kok sekarang harmonis banget ya? Kenapa dia begitu? Dia berubah karena mengerti firman dan dia mau menghidupi firman. Terus lain waktu temanmu lagi masalah dengan pasangannya, dia cari kamu. Konseling. Apa sih rahasianya kalian harmonis? Aku lagi ribut sama istriku. Tolong dong bagaimana? Dia konseling sama Anda. Berkelimpahan nggak Bapak Ibu? Nular ke orang lain nggak? Berkelimpahan. Itu kualitas hidup yang dipulihkan. Kamu kasih nasihat sesuai dengan kebenaran firman. Keluarganya dipulihkan. Jangan sampai dia konseling sama kamu. Dia bilang, bro, saya tunggu istri saya. Kalau nggak berubah, dalam waktu 6 bulan, saya pasti gugat cerai dia. Wah jangan dong, kamu kan konseling sama dia. Ternyata setelah 6 bulan makin harmonis dia. Itu berkelimpahan. Jangan sampai dia datang konseling sama kamu, minggu depan dia udah cerai sama istrinya. Hidupmu salah, konselingnya salah Bapak Ibu. Itu berkelimpahan Bapak Ibu. Kita tuh connect dengan kerajaan surga, nyambung terus, gak ada blank spotnya. Yang bikin blank spot itu apa? Dosa. Tuhan gak suka dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, kata berkelimpahan di dalam kamus umum itu artinya luar biasa, istimewa, dan hebat. Jadi simpelnya gini, kalau orang lain bilang kita berkelimpahan, itu orang tuh bisa lihat hidup kita hebat, luar biasa, dan istimewa. Kalau kita berkata kita sudah dipulihkan, kita mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan,
mengalami persekutuan tiada henti dengan Tuhan. Harusnya hidup kita itu dilihat orang luar biasa, istimewa dan hebat. Kalau orang lihat hidup kita, mereka akan wow, kira-kira begitulah. Ada sesuatu yang luar biasa dari hidup kita, yang orang lain, ini bukan harta ya. Aduh, jangan, kiranya Tuhan jauhkan pikiran kita. Orang lain lihat kita wow itu bukan karena harta, tapi karena perilaku kita, karena hubungan kita dengan keluarga, karena cara kita berbicara. Orang bilang wow, karena karakter kita. Sehingga orang merasa ada hal yang luar biasa, istimewa dan hebat. Nah, Bapak Ibu pertanyakan pada diri kita masing-masing, kapan terakhir kira-kira orang lain lihat hidup kita terus orang bilang wow gitu. Jangan-jangan belum pernah gitu. Artinya kita belum pernah mengalami hidup yang berkelimpahan. Kalau orang dunia tuh berkelimpahan tuh financial freedom gitu. Financial freedom itu bebas dari masalah keuangan. Versi Alkitab dengan versi orang dunia juga beda. Kalau versi orang dunia kan financial freedom itu punya penghasilan tetap, punya passive income, nggak usah kerja keras tapi punya uang, nggak punya hutang, tidak bergantung sama orang lain, itu financial freedom. Tapi kalau versi Alkitab financial freedomnya itu tidak terikat dengan harta dunia yang kita miliki. Itu beda banget Bapak Ibu Saudara. Sangat berbeda. Kapan terakhir orang lihat hidup kita terus orang bilang wow gitu. Dulu saya kenal beberapa pendeta, pengajarnya hebat, wow-nya, jemaat-jemaat itu banyak kagum dengan pengajaran. Tapi dalam kehidupan sesungguhnya cepat naik darah juga tuh, cepat marah tuh. Sama istri juga suka bohong, malah punya simpanan lain gitu. Nggak ada yang wow tuh, cuman wow di mimbar doang. Nggak ada ubahnya dengan orang dunia, kasar sama istri. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus itu membandingkan dirinya dengan gembala yang membandingkan dirinya sebagai gembala yang baik dengan pencuri. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dulu saya pikir pencuri itu kuasa gelap saja. Betul, kuasa gelap. Tapi ternyata bukan hanya kuasa gelap. Tapi Injil yang palsu juga pencuri. Injil itu kan kabar sukacita. Injil itu kan kabar gembira. Kalau orang dengar Injil pulang sukacita, betul. Tapi kalau kamu habis dengar pendeta khotbah, kamu malah tidak sukacita, itu Injil yang lain. Kalau kamu berbuat dosa, terus kamu ditegur oleh firman, terus kamu pulang tidak sukacita, itu benar. Tapi kalau kamu dengar pendeta khotbah, tapi kamu hilang sukacita, itu Injil yang lain, itu pencuri. Bapak Ibu Saudara, saya baru pulang dari Amerika Serikat. Saya pergi bersama keluarga besar saya, bersama istri dan anak. Di sana kami nginep di hotel mewah, Hotel Hilton. Satu malam aja saudara, itu 200 juta. Di sana Tuhan memberkati kami dan keluarga. Kami boleh menikmati kolam renang air panas. Kami pergi jalan-jalan menikmati salju. Khotbahnya di tengah orang miskin. Anda pulang sukacita nggak? Selama di sana kami diizinkan oleh Tuhan sewa mobil mewah. Kami pulang naik pesawat kelas bisnis. Wah, dia cerita panjang lebar. Tuhannya nggak ada. Ceritanya kesaksian soal pendeta itu semua gitu. Jemaat yang dengar, kok Tuhan pilih kasih ya? Kok Tuhan berkati pendeta itu luar biasa? Kok aku utang aja nggak susah bayar gitu. Kamu pulang tertuduh. Kamu merasa Tuhan pilih kasih. Kamu pulang tidak bawa sukacita. Itu Injil yang palsu. Itu Injil yang lain Bapak Ibu. Karena pulang, sedengar pendeta khotbah pulang, kamu tidak bawa sukacita. Kamu merasa tertuduh.
Nah itu pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Ternyata bukan hanya kuasa gelap, tapi Injil yang palsu. Kalau istilah Paulus di surat Galatia itu Injil yang lain. Membawa duka cita, tidak membawa sukacita. Ada pendeta khotbah, dia kuliah di Amerika, di Inggris apa di Amerika, dia KKR di pedalaman. Waktu saya kuliah di Los Angeles, orang desa mah nggak tahu Los Angeles. Jakarta aja nggak tahu bentuknya kayak apa gitu, ya kan? Cuma lihat di TV gitu. Los Angeles apaan ya Pak gitu? Nggak perlu. Sekalipun kamu pernah khotbah di Los Angeles, nggak usah cerita soal Los Angeles. Kesaksian yang sederhana-sederhana aja. Ada tuh yang khotbah begitu di pedalaman Singapura, kan, di pedalaman Singapura. Itu rata-rata pulang jemaat nggak dapat sukacita. Saudara, saya berdoa, saya bergumul, saya punya hutang. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong Tuhan, aku nggak bisa bayar hutang ini. Hutangnya 9.999.999. Detik-detik terakhir rekening saya diisi persis sama angkanya gitu. Bisa begitu, bisa juga enggak gitu. Tapi kamu nggak jelasin mekanismenya, kamu nelponin 10 orang minjem duit gitu, ya kan? Kamu cuma bilang diisi duit pinjaman itu gitu. Dari 10 orang 1 yang minjemin. Ceritain dong, kamu minjem juga sama orang gitu. Kamu nggak ceritain, kamu cuma bilang diisi Tuhan persis angkanya. Lu minjem, lu telepon ke 10 orang gitu. Jemaat pulang nggak suka cita, karena jemaat merasa Tuhan pilih kasih. Kok Tuhan bikin mujizat ke dia, kok nggak ke saya gitu. Padahal dia minjem, dia teleponin 10 orang yang konglomerat. Dia tahu teman-temannya orang kaya, dia pinjam, masa nggak dapet sih segitu gitu. Tapi dia kesaksian di gereja begitu. Nah itu Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jemaat pulang nggak sukacita. Injil itu membawa sukacita. Dan episentrumnya, pusatnya, Yesus. Bukan Yesus yang orang Filipina itu, bukan gitu. Kan banyak orang Filipina namanya Yesus, bukan dia. Tuhan Yesus pusatnya. Seorang yang hidupnya dipulihkan, pasti dia mendengar suara gembala yang baik. Kalau dia dengar suara gembala yang baik, pastilah hidupnya mengalami perubahan dan sukacita, Bapak Ibu. Nah sekarang, Anda sudah tahu hidup berkelimpahan di dalam Tuhan itu seperti apa. Hidup yang tidak lagi terdistorsi oleh dosa. Kita pasti mengalami kelimpahan, Bapak Ibu. Kalau Anda dengar suara Tuhan, Anda akan kerja lebih giat. Anda akan lebih bertanggung jawab sama hidupmu. Anda janji sama orang akan tepat waktu, tidak mempermainkan orang. Anda akan menghargai orang lain, karaktermu akan diubah. Anda akan menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Seperti kupu-kupu. Ada nggak di sini orang yang nggak suka kupu-kupu? Nggak ada. Ada nggak orang di sini yang suka sama ulat? Nggak ada juga kan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budimu, metamorfoste, perubahan bentuk. Belajar firman jadi berubah. Dulu waktu kita belajar waktu kita di SMP, ini kan semua pernah SMP kan? Atau nggak ada yang SMP? Tiba-tiba dapat ijazah palsu gitu. Nggak ada kan SMP semua kan? Waktu belajar biologi kita ketemu kata metamorfosa. Metamorfosa itu perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Nggak ada orang yang suka dengan ulat. Ulat itu menjijikkan, geli, kotor. Tapi dia mengalami perubahan bentuk sampai jadi kupu-kupu yang indah, yang disenangi oleh semua orang. Hampir nggak ada orang yang nggak suka kupu-kupu.
kecuali orang gila kali. Dan saya belum pernah lihat kupu-kupu jelek. Semua kupu-kupu yang saya jumpai itu indah, kecuali kupu-kupu malam. Masih bisa ada indah-indahnya juga kupu-kupu malam gitu. Mata pria malam yang lihat gitu kan. Kita waktu belum kenal firman itu kayak ulat, menjijikkan. Orang-orang sekitar kita tuh geli, jijik lihat kita penuh dosa, lumpur dosa. Tapi kita belajar firman terus, diubahkan terus. Merubah bentuk, karakter kita mulai berubah jadi kepompong. Akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Disenangi oleh keluarga besar kita. Disenangi oleh orang di sekitar kita. Itu baru orang Kristen yang sukses, Bapak Ibu Saudara. Jangan 15 tahun jadi Kristen, orang keluarga besarmu malah tambah benci sama kamu gitu. Dulu nggak pelit, jadi Kristen malah tambah pelit gitu. Ada yang salah dengan hidup kekristenan itu. Ada yang salah. Habis sih Pak, di gereja saya tuh perpuluhan melulu, duit saya habis buat perpuluhan gitu. Jangan cari alasan Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan tuh latihan badani supaya kita taat sama otoritas. Perpuluhan itu latihan badani. Tuhan kasih kita 100, 10%-nya kita belajar mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak berat, itu ringan. Bahkan semuanya milik Tuhan. Tuhan hanya secara sinodal, gereja hanya menetapkan ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga 10%. Itu ringan, latihan badani. Jangan dianggap itu sebuah beban, Bapak Ibu Saudara. Tapi Pak, pendetanya beli mobil mewah, itu kan dia punya usaha pendetanya. Kan dia punya perusahaan, dia beli dari uang perusahaannya, bukan uang jemaat. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita dipulihkan oleh kebenaran firman, kita jadi kerja giat. Anda nggak ngerti firman, Anda bekerja, ya udahlah akhir bulan yang penting terima gaji. Malas-malesan, datang terlambat, kerjaan harusnya 2 jam selesai, 2 hari baru selesai. Terus Anda mulai dijamah Tuhan. Anda meresponi karya keselamatan dalam Tuhan Yesus, Anda dibaptis jadi Kristen, kemudian Anda belajar firman. Anda jadi mengerti firman. Anda jadi orang yang mau dengar-dengaran dengan gembala yang baik dengan Tuhan Yesus. Bahwa bekerja itu adalah memenuhi panggilan Tuhan yang mulia. Anda mulai giat kerja di kantor. Anda mengoptimalkan waktu dengan optimal. Anda datang tidak terlambat. Anda pulang juga tidak tepat waktu. Anda tanya pimpinanmu, masih ada kerjaan nggak Pak? Kalau nggak ada saya pulang. Anda menunjukkan performance yang baik. Anda selesaikan tugas dengan baik. Anda tidak korupsi. Anda jujur, bisa dipercaya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jadi pimpinan perusahaan itu, kalau ada karyawan kita yang sudah pensiun atau meninggal dunia, jabatannya kosong, Anda pilih karyawan yang rajin atau yang malas untuk mengisi posisinya ini? Pasti promosinya anak yang rajin itu kan, bukan yang males-malesan kan. Nah itu berkelimpahan Bapak Ibu, penghasilanmu jadi tambah, karena karaktermu berubah. Sama orang dagang juga begitu. Anda dagang males-malesan, main TikTok aja terus. Begitu dengar firman Anda mengerti. Anda mulai promosi, Anda mulai rajin mempromosikan barang daganganmu. Kenapa lihat TikTok orang jualan terus? Aku juga bisa gitu. Di tokomu Anda jualan. Bapak Ibu Saudara mau beli sabun di sini ada lebih murah, mau beli apa juga ada, datang di sini. Rame toko Anda. Pakai TikTok itu untuk jualan. Bukan pakai untuk nonton yang enggak gitu. Lama-lama Anda live terus, pasti ada orang beli. Nambah nggak omsetmu? Nambah. Itu loh berkelimpahan Bapak Ibu. Jangan cari duit dari korupsi, dari nipu orang. Jadi nggak nyambung sama kerajaan surga, blank spot. Jadi blank spot. Nah sekarang setidaknya Anda sudah tahu apa itu berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkelimpahan dalam Tuhan itu hidup yang berkualitas, hidup yang dipulihkan. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa.
Tuhan siapkan semua, tapi Adam dan Hawa harus bekerja. Sekarang Tuhan Yesus sudah pulihkan hidup kita, kita juga sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan siapkan, tapi kita nggak boleh putus sama kerajaan surga. Yang bikin kita terputus itu dosa. Jangan buat dosa. Mulai sekarang, jauhi dosa. Belajar firman. Hidupi kebenaran firman itu. Pak, saya cuma gini-gini aja, Pak. Saya nggak punya potensi apa-apa, Pak. Temukan potensimu apa. Nggak mungkin nggak ada. Tidak mungkin nggak ada. Nggak mungkin. Kita itu suka bikin mental block di pikiran kita, sehingga kita merasa kita nggak bisa apa-apa. Padahal Tuhan itu memperlengkapi kita dengan roh kebenaran. Dia kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa dalam segala hal. Dan Roh Kudus itu nolong kita. Kita mau nggak minta tolong Roh Kudus? Kita suka lupa, Bapak Ibu. Saya ini orang kelahiran Singkawang. Tinggal di Kalimantan Barat, Pontianak. Pontianak itu terkenal dengan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Harusnya orang Pontianak bisa berenang, tapi saya nggak bisa berenang. Dulu waktu SD orang tua saya ngelesin saya berenang, baru pertama kali nyemplung, kepleset masuk ke dalam kolam, susah ngambil napas. Sejak saat itu saya tidak mau lagi berenang karena trauma. Mental block dalam pikiran saya, nggak bisa berenang. Sampai sekitar 10-15 tahun yang lalu, gembala saya bilang, saya ajarin kamu berenang. 7 kali nyemplung kolam, pasti kamu bisa berenang. Masa sih? Iya, akhirnya saya ikut. Nggak sampai 7 kali, 5 kali nyemplung sama dia diajarin bisa berenang. Bisa. Padahal saya paling ngeri. Karena dari kecil tuh trauma. Ternyata bisa gitu. Sampai sekarang saya bisa berenang. Cuma saya nggak jadi atlet berenang. Usia udah tua. Coba kalau saya belajar terus, mungkin saya bisa ikut SEA Games gitu. Karena Tuhan kasih kita potensi itu hampir tak terbatas kalau kita kembangkan, Bapak Ibu. Jadi kita harus temukan apa potensi yang Tuhan kasih kita. Kita latih terus sampai jadi kompetensi. Kalau dia udah jadi kompetensi, wah udah jadi milik kita itu, Bapak Ibu. Dijual laku gitu. Nah sama, kita belajar firman terus. Dulu suka, misalnya nih contoh, Anda kerja suka korupsi, Anda dijamah Tuhan dengar firman, langsung berhenti korupsi kan? Enggak. Ketemu peluang masih bisa korupsi, tapi belajar terus firman. Begitu ketemu peluang korupsi, udah mulai mikir-mikir kan, Roh Kudus sudah mulai negur. Aduh iya ya gitu. Masih korupsi nggak? Masih bisa. Tapi Anda ke gereja rajin belajar firman terus, ketemu peluang di kantor mau korupsi lagi, udah mulai nggak korupsi loh. Iya kan? Karena firman. Belajar lagi firman. Ketemu lagi peluang korupsi di kantor. Anda udah nggak perlu repot, nggak perlu berat-berat bergumul. Udah langsung, gampang aja udah nggak korupsi. Karena udah jadi kompetensimu tidak korupsi. Karena Anda melatih diri. Belajar firman lagi, akhirnya berbanyak kesempatan untuk korupsi. Anda tidak bisa korupsi lagi. Kenapa? Karena udah jadi karakter. Bisa nggak orang tidak bisa berbuat dosa lagi? Harusnya bisa. Kalau kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman, kita menjumpai keadaan di mana kita sering diuji oleh kebenaran yang kita dengar, lalu kita memilih tidak, kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Di titik ini yang saya pahami, sekali selamat tetap selamat tuh di sini, Bapak Ibu. Aku dibaptis, sekalipun aku mati minum racun, aku pasti selamat, belum tentu. Tapi kalau kita latih diri kita untuk tidak berbuat dosa lagi, sampai jijik, sampai geli sama dosa, sampai tidak bisa berbuat dosa lagi, itu sekali selamat tetap selamat. Itu yang saya pahami, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa sebenarnya, tapi kita harus melatih diri kita. Di surga nanti ada dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita mau ke sana? Mau kan? Latihan di sini.
Walaupun banyak godaan di sini. Menyesali perbuatan, 2, berjanji tidak mengulanginya lagi. Harus 2 hal. Jangan cuman menyesal. Kalau cuman menyesal besok bikin lagi. Nanti menyesal lagi, minta ampun lagi. Nanti bikin lagi. Menyesal lagi, minta ampun lagi. Lusa berdosa lagi. Dulu saya begitu. Kalau hari Minggu ke gereja waktu masih di agama lama, wah khusyuk banget. Berdoa sampai berlutut. Bluetooth tahu ya, bukan nyalain Bluetooth handphone, bukan. Sikap berlutut gitu. Waduh, kayak udah manusia kudus gitu. Tapi hari Senin dosa lagi. Selasa dosa lagi. Udah hari Jumat mulai senang, hari Minggu pengampunan dosa lagi di gereja. Nanti ke gereja senang. Wah, keluar dari gereja tuh dosamu sudah diampuni, kayak udah kudus gitu. Hari Senin kotor lagi, Selasa minum lagi, Rabu mabok lagi, Senin hari Jumat senang karena Minggu cuci dosa lagi. Satu hari saya mikir, kalau saya mati hari Minggu malam tuh enak ya, dosa diampuni. Kalau saya mati hari Rabu malam gimana ya? Tuhan tuh bukan kayak mesin cuci, Bapak Ibu. Pakai baju kotor, cuci, bersih, pakai kotor lagi. Kita minta ampun tuh harus sampai 2 hal. Kita sungguh menyesal. Kedua, kita bersedia tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau Anda hanya sampai nomor 1, pasti ulangi lagi. Nanti diulangi lagi. Tenang Pak, nanti hari Minggu ke gereja. Iya. Kalau kamu nyampe hari Minggu hidupnya gitu. Kalau nggak nyampe gimana? Kan Tuhan bilang, hari Tuhan itu seperti pencuri, kita nggak tahu kapan. Kita lagi lengah, dia datang gitu. Makanya nggak boleh lengah gitu. Harus berjaga-jaga dan berdoa. Harus dalam keadaan endless in the kingdom of God. Terhubung terus dengan kerajaan surga. Ini yang membuat hidup kita menjadi berlimpah, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini buang mindset berlimpah kayak orang dunia. Financial freedom lah, punya duit banyak lah. Nah, bukan itu Bapak Ibu. Tapi tidak terikat dengan harta dunia yang kita miliki. Itulah kelimpahan yang benar. Jadi bisa nggak Pak orang kaya tidak mengalami kelimpahan? Bisa. Dia kaya tapi dia terikat dengan hartanya, dia tidak mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Dia takut. Dia takut duitnya, dia taruh di bank ini. Aduh, nanti gimana ya kalau banknya kena likuidasi, hilang duitnya. Aduh, dia mikirin terus. Udahlah, dikeluarin dah, taruh di rumah aja. Aduh, nanti kalau dimakan rayap gimana ya gitu. Dia bingung, dia cari lagi bank yang lain. Nah, itu orang kaya yang bodoh begitu. Jiwaku ada padamu, banyak harta tertimbun bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, beristirahatlah, bersenang-senanglah. Itu orang kaya yang tidak mengalami kelimpahan. Tapi firman Tuhan bilang malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Terus untuk siapa yang kamu kumpulkan itu? Itu orang kaya yang tidak mengalami kelimpahan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengalami kelimpahan, kalau Tuhan perintahkan kita berbuat sesuatu kepada orang, lalu kita melakukan, wow, Tuhan mempercayai kita. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan mempercayakan dirinya untuk kita. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi kasirnya Tuhan, nolongin orang. Kita tinggal tunggu perintah Tuhan. Tolong si A, tolong si B, tolong si C. Kita menyalurkan. Tentu dengan hikmatnya. Saya tentu tidak berharap habis ini Anda semua berbaris di depan saya minta tolong gitu, jangan. Ya. Saya bisa pulang jual mobil ini gitu. Tentu saya tanya Tuhan gitu ya. Itu mencobai Tuhan namanya kalau kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan pasti kasih Lazarus buat kita. Nggak mungkin nggak. Kalau Tuhan kirim Lazarus dalam kehidupanmu, jangan kau tolak. Mungkin Tuhan lagi nyamar yang saya bilang tadi itu. Apa yang tidak kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak lakukan untuk aku. Jadi kalau selama setahun Anda nolak 2 orang, jangan-jangan Anda nolak Tuhan Yesus begitu. Terus Anda ke gereja minta Tuhan Yesus berkati. Hari Senin ketemu orang susah, Tuhan Yesus nyamar, Anda tolak. Padahal Tuhan mau berkati dengan cara itu.
Saya tuh waktu baca ayat itu, waduh saya jadi mikir gitu, saya tolak berapa orang Tuhan. Dan yang salah satu yang saya tolak Tuhan sendiri. Terus sekarang saya doa suruh Tuhan berkati saya gitu. Bapak Ibu, pertimbangkan apa yang saya bicarakan.